Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan hasil diskusi kami dengan materi penaklukan Konstantinopel. Oke, yang pertama yaitu upaya untuk menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel dimulai sejak pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sampai pada khalifah setelahnya, baik dari Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah hingga ke Turki Utsmani. Sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sofyan, serangan ini terus diluncurkan, hingga serangan paling besar itu dilakukan di masa dinasti Umayyah, masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 98 Hijriah. Kemudian pada masa kekhalifahan Abbasiyah, serangan berlangsung intensif untuk melawan pemerintahan Bizantium, khususnya serangan yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid pada tahun 190 Hijriah. Namun belum berhasil meruntuhkan Konstantinopel. Kemudian beberapa kerajaan kecil Islam di Asia Kecil seperti pemerintahan Saljuk telah melakukan serangan yang sama, yaitu saat Alp Arsenal berhasil mengalahkan Kaisar Romanos dalam peperangan di Manzikert pada 464 Hijriah sampai 1070 Masehi. Pada awal abad ke-8 Masehi, pemerintahan Utsmani menggantikan pemerintahan Saljuk, kemudian melanjutkan berbagai upaya penaklukan Konstantinopel. Mula-mula gerakan dilakukan oleh Sultan Bayezid I dari Daulah Utsmaniyah mengarah ke ekspansi ke Konstantinopel dan melakukan perjanjian dengan kaisar serta menuntut untuk menyerahkan kota itu dengan cara damai kepada kaum muslimin. Namun kaisar mengulurkan waktu dan meminta bantuan ke Eropa. Pada saat bersamaan, tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng ini melakukan serangan ke Asia Kecil wilayah Utsmani. Pertempuran hebat itu terjadi di Ankara tahun 1402 Masehi yang menyebabkan Sultan Bayezid wafat dalam tawanan, sehingga pemikiran untuk menaklukkan Konstantinopel itu terhenti dalam jangka waktu yang cukup lama. Upaya penaklukan Konstantinopel dilanjutkan ketika pemerintahan Utsmani kembali stabil. Pada pemerintahan Murad II, beberapa kali mampu mengepung kota tersebut. Saat itu Kaisar Bizantium berusaha menimbulkan fitnah di tengah-tengah barisan kaum muslimin dengan memberi bantuan kepada orang yang memberontak kepada Sultan. Dengan cara ini Kaisar mampu memecahkan konsentrasi Murad II. Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam upaya penaklukan Konstantinopel sejak masa Daulah Umayyah sampai Turki Utsmani, yaitu pada masa pemerintahan Murad II, diantaranya yaitu kuatnya tembok Konstantinopel dan rantai emas yang menghalangi kapal masuk. Kedua, Great Fire yang membakar kapal-kapal. Yang ketiga, suhu yang amat dingin. Yang keempat, kekacauan dalam negeri Islam sendiri. Akhirnya pada abad ke-14 dan 15 Masehi, wilayah kekuasaan Bizantium ini semakin mengecil ketika Daulah Umayyah memperluas wilayahnya di Eropa. Setelah Turki Utsmani mengepung Konstantinopel dari berbagai arah, cita-cita menaklukkan Konstantinopel yang selama berabad-abad mengalami kegagalan akhirnya terwujud pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II bin Murad yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Saya akan menjelaskan tentang keberhasilan penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan kunci utama keberhasilan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Keberhasilan pasukan Islam di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan suatu hal yang luar biasa bagi pasukan Islam, karena usaha untuk menaklukkan kota ini sudah dimulai sejak berabad-abad lamanya. Dengan mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih telah mengantarkan Kesultanan Utsmani mencapai masa keemasan dan kejayaan. Adapun usaha-usaha atau peranan Muhammad Al-Fatih dalam pembebasan Konstantinopel adalah yang pertama memperkuat personil militer dan memperkuat armada laut, yang kedua membangun benteng Romali Hisar, yang ketiga menghimpun persenjataan, yang keempat mengadakan perjanjian damai dengan beberapa negara rival, yang kelima memimpin pengepungan Konstantinopel atau sebagai panglima besar, panglima perang, dan yang terakhir yaitu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Konstantinopel dan sekitarnya. Dalam hal pengepungan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih sebelumnya telah mengirim utusan kepada Kaisar Bizantium agar tunduk di bawah kekuasaan Islam secara damai, namun permintaan tersebut ditolak. Kaisar Konstantin telah memilih
mempertahankan kota itu daripada menyerahkan kota tersebut kepada pasukan Islam, sehingga pasukan Utsmani terus menggempur Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih mempersiapkan meriam raksasa, kapal-kapal perang, dan persenjataan lainnya. Awal penyerangan ini dimulai pada tanggal 6 April 1453 yang terkenal dengan The Siege of Constantinople. Setelah berminggu-minggu berperang, namun benteng kota Konstantinopel belum juga dapat ditembus. Walaupun menggunakan meriam-meriam yang sangat canggih, kemudian Al-Fatih mengganti komandan armada pasukan laut Balta Ogami dengan Hamzah Pasha karena dianggap tidak mampu mencegah kapal-kapal Eropa yang mendarat di Teluk Tanduk Emas. Khawatir kapal-kapalnya mendapat serangan dari selatan, maka Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk menarik kapal-kapalnya dari Selat Bosporus ke daratan melalui celah salah satu gerbang sebelah barat, kemudian dilabuhkan di Tanduk Emas. Pada tanggal 22 April 1453, penduduk kota terbangun oleh teriakan takbir dan dentuman meriam pasukan Utsmani dari Tanduk Emas, dan kini tidak ada lagi penghalang antara pasukan Bizantium yang mempertahankan kota dengan pasukan Utsmani. Untuk menghalangi bantuan ke Konstantinopel, pasukan Utsmani menempatkan meriam-meriam khusus di dataran tinggi di sekitar Bosporus dan Tanduk Emas. Kemudian pasukan Utsmani terus mengepung Konstantinopel hingga memasuki kota dengan strategi membuat terowongan bawah tanah dari tempat-tempat berbeda dengan sasaran tengah kota. Namun usaha ini digagalkan oleh pasukan Kaisar Bizantium. Hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat pasukan Utsmani. Pasukan Utsmani akhirnya membuat terobosan baru dengan membuat benteng bergerak dari kayu yang dibuat sedemikian rupa tidak mudah terbakar, hingga mengantar serangan pasukan Utsmani mendekati pagar pembatas pintu Romanos yang tinggi. Meskipun upaya ini juga gagal karena serangan balik dengan api bertubi-tubi, namun pengepungan oleh pasukan Utsmani terus dilakukan dan semakin kuat sehingga membuat rakyat dan pasukan Bizantium kewalahan dan ketakutan. Pada tanggal 27 Mei 1435 Masehi, Sultan memberikan wejangan kepada pasukan untuk khusyuk, mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat dan amal-amal kebaikan lainnya, dengan harapan semoga Allah memudahkan penaklukan kota. Dan semangat ini tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 hari Selasa jam 1 pagi, serangan umum mulai dilancarkan secara intensif. Serangan dilakukan di segala penjuru dengan 3 pasukan yang bergantian. Namun secara khusus serangan terbesar dipusatkan di Lembah Likus yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada saat yang bersamaan, Panglima Bizantium Giovanni Giustiniani melarikan diri akibat luka yang sangat parah. Sementara Kaisar Konstantin IX Paleologus mati terbunuh dalam pertempuran tersebut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada hari itu juga kota Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan umat Islam di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya Muhammad Al-Fatih menyebarkan agama Islam ke seluruh Konstantinopel dan wilayah Eropa. Penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya tidak hanya untuk menjadikan takluk di bawah kekuasaan Utsmani saja, melainkan sebagai titik tolak dakwah Islam ke seluruh Eropa, khususnya Semenanjung Balkan. Sebelum ditaklukkan, Konstantinopel menjadi hambatan besar bagi tersebarnya Islam ke benua Eropa. Dengan demikian, penaklukan ini berarti menjadi jalan pembuka bagi Islam untuk masuk ke benua Eropa dengan kekuatan dan kedamaian lebih dari masa-masa sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai profil Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini adalah Sultan ke-7 Daulah Utsmaniyah. Nama aslinya adalah Muhammad II bin Murad bin Bayazid. Kemudian ia dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 Maret 1432 Masehi di Edirne atau dikenal dengan kota Adrianopel. Sejak kecil beliau sudah tekun mempelajari ilmu-ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, maupun ilmu fikih. Beliau juga mengajarkan berbagai ilmu, yaitu ilmu falak, ilmu sejarah, dan ilmu seni perang untuk memudahkan dalam bergaul dan berkomunikasi politik dengan berbagai macam bangsa. Pada tahun 885, Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan setelah kematian ayahnya, yaitu Murad II. Usianya saat itu baru menginjak 22 tahun. Al-Fatih adalah sultan ke-7 dalam silsilah Bani Utsmaniyah.
yang berhasil membawa pemerintahan mencapai kegemilangan serta mewarnai kaum muslimin dengan kebaikan dan kemuliaan. Setelah diangkat menjadi sultan, Muhammad Al-Fatih berusaha merealisasikan cita-citanya untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Karena itu, dia sendiri terlibat dalam merencanakan penaklukan kota sejak awal. Upayanya itu dibantu oleh penasihat dan pembantunya yang berwibawa seperti Samsudin dan Zarganos Pasha. Ia juga memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap orang-orang Nasrani, didasarkan adanya dorongan untuk komitmen terhadap syariat Islam yang memang memberi toleransi kepada kaum Yahudi dan Nasrani, selagi mereka mau membayar jizyah. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian para khulafa Rasyidin, lembaran-lembaran sejarah, mereka penuh dengan sikap toleran terhadap musuh-musuhnya. Pada masa pemerintahannya, Al-Fatih berkuasa dari tahun 1451 hingga tahun 1481 Masehi. Perluasan wilayah Islam bergairah kembali, hasilnya adalah Konstantinopel dapat ditaklukkan pada tahun 1453. Itu merupakan prestasi yang paling gemilang yang diraih oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun dan wafat saat merencanakan penaklukan ke Italia pada tahun 1481 Masehi. Kemudian beliau dimakamkan di Istanbul. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai penaklukan Konstantinopel. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.